Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Unisa Adila, NIM 200512041006, Prodi S1 Teknik Informatika 2020B. Di sini saya akan simulasi tentang routing statik 2. Untuk langkah awal, di sini saya membutuhkan beberapa untuk membuat routing statik 2. Yang pertama adalah PC1, lalu PC2, lalu PC3, lalu router 1, lalu router 2, router 3, lalu server 1, dan server 2. Selanjutnya, buka router 1 untuk menyambungkan kabel. Pilih fast Ethernet 0, kita on-kan dulu. Fast Ethernet 1, on-kan juga. Serial 2 juga di-on-kan, serial 3 juga di-on-kan. Lalu router 2, fast Ethernet 0, on-kan juga, serial 2, on juga, serial 3 juga di-on-kan. Lanjut, router 3, fast Ethernet 0, on, fast Ethernet 1 juga on, serial 2 juga on, serial 3 juga on. Lanjut, buka PC1, pilih IP configuration, IP address-nya ketik 192.168.1.1, subnet max-nya pakai 192, default gateway-nya 192.168.1.62. Lanjut PC2, IP address-nya 192.168.1.65, subnet max-nya pakai 192, default gateway-nya 192.168.1.126. Lanjut, PC3, IP address-nya 192.168.1.253, subnet max-nya pakai 128, default gateway-nya 192.168.1.254. Lanjut, router 1, fast Ethernet 0-nya ketik 192.168.1.62, itu untuk IP address-nya, subnet max-nya pakai 192. Fast Ethernet 1, IP address-nya 192.168.1.126, subnet max-nya pakai 192. Serial 2, IP address-nya pakai 12.12.12.1, subnet max-nya pakai 255. Lanjut, serial 3, IP address-nya 13.13.13.13.1, subnet max-nya pakai 255. Lanjut, router 2, fast Ethernet 0-nya, IP address-nya pakai 192.168.1.254, subnet max-nya pakai 128. Lanjut, serial 2, IP address-nya 12.12.12.12.2, subnet max-nya pakai 255. Serial 3, IP address-nya pakai 23.23.23.2, subnet max-nya pakai 255. Lanjut, router 3, fast Ethernet 0-nya, IP address-nya pakai 33.33.33.3, subnet max-nya pakai 255. Lanjut, fast Ethernet 1, IP address-nya 43.43.43.3, subnet max-nya pakai 255. Lanjut, serial 2, IP address-nya 13.13.13.13.3, subnet max-nya pakai 255. Lanjut, serial 3, pakai 23.23.23.3 untuk IP address-nya, subnet max-nya pakai 255.
Lanjut server 1. IP address-nya pakai 33.33.33.1. Subnet max-nya pakai 255. Tetap default grade-nya pakai 33.33.33.3. Lanjut ke server 2. IP address-nya pakai 43.43.43.1. Subnet max-nya tetap. Lalu default grade-nya pakai 43.43.43.3. Lanjut. Kita tunggu dulu bentar. Tidak hilang. Lalu buka router 1. Pilih static. Untuk networknya ini yang pertama, networknya ketik 192.168.1.128, net max-nya 255.255.255.128, next hop-nya 12.12.12.2. Lanjut, ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua, networknya ketik 33.33.33.0, max-nya ketik 255.255.255.0, lalu next hop-nya ketik 13.13.13.3, lalu add, lanjut ke bagian ketiga. Di sini ketik networknya 43.43.43.0, lalu max-nya juga sama kayak yang kedua, 255.255.255.0. Lanjut ke router 2, statiknya ketik yang pertama ketik 192.168.1.0, max-nya ketik 255.255.255.0, next hop-nya ketik 12.12.12.12.1, lalu add. Lanjut bagian kedua, networknya ketik 33.33.33.0, max-nya ketik 255.255.255.0, lalu next hop-nya 23.23.23.3, lalu add. Yang terakhir di networknya tulis 43.43.43.0, next hop-nya ketik 255.255.255.0, next hop-nya pakai 233.233.233.3, lalu add. Lanjut ke router 3, pilih static. Yang pertama, networknya ketik 192.168.1.0, max-nya pakai 128, lalu next hop-nya ketik 12.12.12.12.1, lalu yang kedua, networknya ketik 192.168.1.128, max-nya pakai 128 sama, lalu next hop-nya ketik 23.23.23.23.2, lalu add, lanjut. Kalau sudah semua, lalu lanjut pilih simulation, pilih edit filter, pilih bagian ICMP-nya saja, tes hilang, pilih real time, mengirim pesan dari PC. Ini kita cek dulu, mengirim pesan
dari PC1 ke PC2, lalu PC1 ke PC3. Mengirim pesan terlebih dahulu ke PC1 ke PC2, lalu jalankan. PC1 mengirim ke router 1, di sini gagal, lalu kita ulangi. Lalu jalankan lagi. PC1 mengirim ke router 1, lalu mengirim ke PC2, mengembalikan pesan dari router 1 ke PC1. Nah, pesan telah diterima. Lanjut, PC1 ke PC3, lalu jalankan. PC1 mengirim ke router 1, lalu mengirim lagi ke router 2. Di sini juga gagal, lalu kita ulangi lagi. PC1 mengirim ke router 1, lalu mengirim ke router 2, lalu mengirim ke PC3, lalu mengembalikan lagi ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke PC1. Di sini juga diterima, lalu lanjut. PC1 mengirim ke server 1, PC1 ke server 2. Kita cek dulu. PC1 ke server 1, lalu jalankan. PC1 ke router 1, lalu mengirim ke router 3. Di sini gagal ya, pesan tidak diterima. Lalu PC1 mengirim ke server 1. Kita coba lagi. Lalu mengembalikan pesan ke router 3, ternyata tetap sama. Lanjut, mengirim pesan dari PC1 ke server 2. Lalu jalankan. PC1 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke router 3. Di sini juga gagal. Lalu lanjut, coba lagi. Lalu jalankan. PC1 mengirim ke router 1, router 1 lalu mengirim ke router 3, lalu mengirim ke server 2, lalu mengembalikan lagi, ternyata sama, juga gagal di router ketiga. Lalu mengirim pesan dari PC1 ke PC1, ke PC3 ke PC1, PC2, PC3 ke PC2, PC3 ke server 1, PC3 ke server 2. Kita coba mengirim pesan dari PC3 ke server 1, ke PC1, lalu jalankan. PC3 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke PC1, mengembalikan lagi ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke PC3. Nah, pesan telah diterima. Lanjut, mengirim pesan dari PC3 ke PC2. Lalu jalankan. PC3 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke PC2, lalu mengembalikan lagi ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke PC3. Nah, di sini pesan juga sudah diterima.
Lalu lanjut mengirim pesan dari PC3 ke server 1. Jalankan PC3 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke router 3, router 3 ke server 1, mengembalikan lagi ke router 2, lalu ke router 2, maksudnya router 3 ke router 2 ke PC3. Pesan telah diterima, lanjut mengirim pesan dari PC3 ke server 2. Jalankan PC3 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke router 3, router 3 ke server 2, lalu mengembalikan lagi ke server router 3, lalu ke router 2, lalu ke PC3. Pesan telah diterima, lalu lanjut mengirim pesan dari server 1 ke server 2, lalu ke server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, lalu server 1 ke PC3. Kita coba terlebih dahulu. Ke server 1 ke server 2, lalu jalankan server 1 mengirim ke router 3, lalu mengirim ke server 2, mengembalikan lagi ke router 3, lalu mengembalikan lagi ke server 1, pesan telah diterima, lanjut mengirim pesan dari server 1 ke PC1. Lalu jalankan. Di router 3 juga sama, pesan telah gagal. Lanjut server 1 ke PC2, lalu jalankan server 1 di sini juga kayaknya gagal, iya benar gagal. Lalu mengirim lagi ke server 1 ke server 2, PC2. Hasilnya juga sama, di sini juga salah. Lalu kita kirim pesan lagi dari server 1 ke PC3. Jalankan. Server 1 mengirim ke router 3, lalu ke router 2, lalu ke PC3, mengembalikan lagi dari router 2, lalu ke router 3, lalu ke server 1. Pesan telah diterima. Selanjutnya, pilih real time. Pilih PC1, kita buka dulu. Pilih command prompt, ketik tracer 192.168.1.65. Di sini juga komplit. Lanjut tracer 192.168.253. Di sini juga komplit. Lanjut ketik tracer 33.3.3.3.1. Lanjut PC3 tracer 192.168.1.1.
Di sini komplit, lanjut ketik tracer 92.168.1.65. Di sini juga komplit, lanjut tracer 3.3.3.1. Di sini juga komplit, lanjut tracer 43.43.43.1. Di sini juga komplit, lanjut. Ke server 1, pilih command prompt, ketik tracer 43.43.43.1, enter, lalu di sini juga komplit. Lanjut ketik tracer 192.168.1.1, enter. Di sini gagal, lalu ketik lagi tracer 192.168.1.65, enter. Di sini juga sama, gagal hasilnya. Ketik lagi tracer 192.168.1.253. Ini sama. Di sini juga sama hasilnya, komplit. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.